sahabat kompak bersuara, sahabat Peduli Kanker yang kali ini hadir untuk menyaksikan podcast kali ini. Wah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Sudah lama banget ya Keisha nggak menyapa teman-teman semua di podcast kompak bersuara episode terbaru. Nah, kali ini Keisha tentunya akan membawakan topik seputar kanker lagi teman-teman. Tapi bedanya dengan episode sebelumnya ini adalah Keisha di sini langsung mengundang salah satu survivor kanker yang tergabung ke dalam komunitas aktif, yaitu adalah sahabat Peduli Kanker. Nah, teman-teman, kayaknya sih untuk memperkenalkan sedikit mengenai narasumber kita hari ini, beliau akrab disapa Mbak Rina, dan beliau adalah seorang survivor kanker, tepatnya adalah kanker mamai, dan beliau tergabung aktif ke dalam satu komunitas bernama Sahabat Peduli Kanker. Jadi nanti kok, jadi komunitas Sahabat Peduli Kanker ini adalah komunitas yang memberikan edukasi juga melalui platform media sosial yang teman-teman bisa lihat di Instagram. Oke teman-teman, tanpa kita lama-lama lagi, mungkin kita bisa sapa langsung ke narasumber kita yang luar biasa. Halo Mbak Rina, selamat siang. Halo, selamat siang Mbak Keisha. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Baik Mbak Rina. Waduh Mbak Rina, seger banget ya hari ini kelihatannya. Bagaimana kabarnya Mbak Rina hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah. Baik ya Mbak Rina ya, kabar Keisha juga baik dan teman-teman dan pastinya teman-teman yang sedang mendengarkan juga kabarnya pasti baik ya. Oke Mbak Rina, mungkin Keisha sudah memperkenalkan dikit Mbak Rina di awal tadi. Keisha mungkin langsung saja Mbak Rina untuk menanyakan beberapa Ya, pertanyaan. Yang pertama nih, kita tahu sendiri bahwa misalnya Mbak Rina ini adalah seorang survivor kanker ya Mbak Rina ya, tepatnya kanker mamai nih Mbak Rina. ya. Baik, apakah Mbak Rina di sini boleh nggak untuk menjelaskan sedikit mengenai kondisi Mbak Rina sebagai survivor kanker? Seperti bisa dijelaskan sedikit jenis kankernya seperti apa dan juga sudah berapa lama Mbak Rina mengalami terdiagnosa kanker tersebut? Silakan Mbak Rina. Terima kasih Mbak Keisha. Eh, jadi saya awal ini, saya ceritain dari awal ya Mbak ya. Jadi biar teman-teman, pasti teman-teman juga di luar sana pasti samalah perjuangannya. Kalau kanker ini kayak saya juga perjuangannya kayak nggak ada berhentinya tuh selama 2 tahun. Dari awal divonis itu dari tahun 2019 bulan Juni. Awalnya itu ya biasa kita kan, eee, periksa, habis diperiksa, eee biopsi, USG dulu, ada sesuatu nih kayak di payudara ini. Kok, ini ya, kayak ada yang benjolan-benjolan gitu kan, terus udah gitu diperiksa, dokternya udah nyuruh, "Ini kayaknya harus biopsi." Ah, itu udah kayak, apa ya, kayak gitu kan, udah deg-degan dulu kan, biasa kita kan mesti udah parno-parno pikirannya, ternyata parnonya itu udah bener kejadian. Awalnya diagnosa itu udah stadium 3, stadium 3A, saya itu IHK-nya triple positif. ER-nya awal-awal biopsi itu, ER ER-nya 95%, PR-nya 85%, HER2 juga positif, Ki67-nya 70%. Itu udah yang dokter udah bilang, "Ini agak bandel," gitu. Terus saya tuh rasanya kayak awal tahu ketahuan kayak kanker aja udah kayak dunia rasanya mau runtuh ya. Terus, dan itu bener-bener, mmm awal tahun 2000 itu langsung kemo ya, ketahuan tuh langsung kemo. Kemo, sempet namanya kita, kena kanker ya, berusaha kayak kadang ada keluarga, "Coba pengobatan ini, coba pengobatan" itu pasti dah, semua teman-teman pasti itu ngalamin itu, yang mencoba alternatif, itu pasti, nyoba yang kayak gini, segala macam itu pasti dicoba dan kita itu namanya juga kita merasa bagian dari ikhtiar ya. Nah ini salah satu juga jalan, saya sama teman-teman tuh mesti bilang, kalau teman yang baru bergabung itu, baru kena kanker, itu saya biasanya ya ngasih tahu, "Mbak aku beli ini ya, aku ini." Kadang kok karena saya udah pernah ngalamin, jadi alhamdulillahnya jadi kayak bisa ngasih tahu, "Nggak usah beli yang itu, mahal, nggak usah, banyak, ini perjalanan masih panjang." Saya kayak suka kayak gitu. Terus jadi awal-awal itu, eee saya core biopsi. Core biopsi itu yaitu hasilnya hasil hasil biopsi, HK-nya keluar itu,
terus, sempet kemo 1 kali, sempet kabur dari kemo, kemo ini, sebenarnya bukan kabur yang kayak, aku nggak mau lagi, tapi saya namanya pengen coba alternatif lain. Saya coba TACI dengan dokter Terawan, mmm, terus sempet ke sana 1 kali, terus kan lumayan juga ya biayanya, apa segala macem, terus harusnya dilanjutin lagi, itu saya tuh kayak mikir, "Iya kan saya posisi di Malang, terus saya pikir lagi, "Aku harus ngelanjutin lagi di sana kah?" Soalnya kan perjalanan juga lama, saya punya anak kecil 2, waktu itu saya umur 36 tahun, dan anak masih kecil-kecil. Kalau saya lanjutin di sana pulang pergi, perjalanan, biaya apa segala macam kan banyak lagi ya. Akhirnya balik lagi saya pengobatan di Surabaya, kemo 6 kali, setelah kemo 6 kali baru operasi, karena kanker kanker saya termasuk agak besar ya, jadi kemo dulu untuk mengecilkan, jadi biar bisa dioperasi, setelah dioperasi, lumayan tuh, eee, KI 67-nya jadi 30%, tapi akhirnya karena saya ada HER2, jadi harus berlanjut ke, trastuzumab ya, terapi target sama kemo lagi, kemo seri kedua. Jadi yang pertama kemo yang pertama itu TAC, nama ininya, yang kedua TCH, kemo lagi. Setelah oh belum, setelah setelah operasi kan saya operasi nih di bagian payudara sini sama punggung ya, diambil di punggung kan, itu masih dalam keadaan, 2 minggu kan dicabut selang itu ya, masih dalam keadaan ada perban, saya disuruh angkat indung telur karena kan, ERPR positif. Jadi sempet kayak, eee eh, kayak, apa sih namanya, ya dengan biaya juga ya, biaya kan juga lumayan ya, terus, di Surabaya biayanya gede juga, terus akhirnya nyari-carilah di Malang, ternyata ada yang bisa kebantu BPJS meskipun nggak semuanya ya. Akhirnya sama dokternya, ini sempet dokternya sempet kayak, "Ini masih operasi, perban belum dilepas sudah mau operasi angkat indung telur," kayak gitu. "Iya Dok, saya tuh yang saya pikirkan waktu itu cuman, tuh harus kejar-kejaran, kita ini harus kejar-kejaran dengan kanker." Soalnya kanker pikiran saya itu saya tuh udah HER2 ya, triple positif itu kayak, yang bandel gitu loh, kan sebenarnya ada yang lagi kan kayak triple negatif itu lebih ini ya, tapi kayak kalau HER2 terus mana saya umur waktu itu masih 36, hormon lagi tinggi-tingginya, terus kayak, dokter saya tuh sebenarnya kan ada dua dua opsi, angkat indung telur atau, disuntik. Dokter saya tuh bilang, "Nggak apa-apa disuntik, tapi khawatirnya kalau disuntik itu, belum tentu itu bisa bener kayak, ter bener kan, bisa aja ada hormon yang lepas atau kayak gimana. Sedangkan kalau diangkat indung telur ya udah diangkat kan, lagi, pertimbangannya saya anak udah 2 terus ya udahlah, saya pikir ya udahlah kita jalanin aja. Terus setelah diangkat indung telur saya bilang sama dokternya, "Saya bisa langsung kemo kapan?" "Oh bisa." Jadi saya besoknya langsung kemo. Bener-bener kayak lari-larian gitu loh. Jadi kayak setelah kemo seri kedua, jadi kan 6 kali ya, 6 kali, setelah seri kedua langsung radiasi, radiasi 25 kali. Di tengah-tengah radiasi, selama radiasi pun saya lanjut terapi target ya, terapi targetnya kan 17 kali. Nah, terapi target 17 kali, rasanya terapi target yang keberapa ya, pokoknya, radiasi itu belum selesai, saya tuh kayak merasa kayak badan saya ini kok nggak kuning gitu loh. Terus saya bilang sama dokter saya, "Dok, ini saya kok kayak agak kuning ya?" "Nggak apa-apa," kata terus dokter yang di Surabaya saya ada, kebetulan saya pakai 2 dokter, Mbak, yang di Surabaya, yang operasi saya, kalau yang di sini yang kemo saya lanjutan. Saya soalnya kemo yang seri kedua ini di Malang karena saya, padu sama BPJS biar nggak terlalu berat. Kan terapi targetnya nggak di-cover BPJS.
Terus, akhirnya saya tanya sama dokter yang di sini, "Coba Mbak di USG." Yang di sana, yang di Surabaya sempet bilang, sebenarnya efek dari terapi target ini selain ke jantung ya, jantung kan memang kayak, katup jantung itu melemah, itu udah dikasih tahu, makanya kita kan harus sering eko. Terus udah gitu sama kayak badan agak kuning, tapi terasa memang kayak tangan kuning, kaki kuning. Terus tapi nggak papalah lebih ini, sekalian eko, sekalian, USG. Ternyata Mbak, itu kan mesti nangis lagi. Di se itu dinyatakan kayak ada sesuatu di liver, di hepar. Nah, tapi ya karena kita melalui begitu banyak ya dari yang pertama, yang kan awal pasti kalau sedih kayak, kok bisa apa itu segala macam itu awal-awal. Awal-awal banget itu kayak kita ngerasa, "Kok bisa sih kayak gini ya?" Tapi ya begitu yang saya dinyatakan, eee, kayak ada penyebaran di liver itu kayak, oh, ya nangis pasti, sedih pasti, tapi kayak akhirnya kayak kayak mikir, "Aku harus kayak gimana nih? Aku harus kayak gimana? Harus, pengobatanku apa lagi nih?" Kayak gitu loh. Ya udahlah kerjain satu-satu, aku harus kayak gimana gitu. Akhirnya saya kontrol sama dokter yang di Surabaya sama yang di sini, harus ada terapi target lini kedua. Lini pertama itu yang terapi trastuzumab, belum selesai itu. Terus masih yang ke-11 ke-11 itu, dokter yang di sini tuh menyarankan, kemo lanjutan setelah, radiasi selesai, kemo lanjutan seri ketiga, trastuzumab itu juga. Jadi seri ketiga itu TH, trastuzumab sama kemo. Terus kalau yang di Surabaya menyarankan sekalian lini kedua, jadi minum Taikep. Kalau dokter di sini kebetulan kan kalau yang di sana onko, kalau yang di sini, hemato. Jadi kayak di sini agak keberatan, takut kenapa-kenapa ya, langsung kayak double-double gitu. Akhirnya, "Mbak, cobalah satu-satu dulu biar ini," gitu. Kalau yang di Surabaya sih saya paham, saya biar kayak, "Ayo kita cepet-cepet," gitu. Memang pengobatan pertama kan yang di Surabaya. Eee, saya suka sih maksudnya saya ngerasa nyamannya karena bener-bener kayak tek 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 gitu loh pengobatannya nggak kadang kan ada ya ini salah satunya saya kadang mengedukasi teman-teman itu, "Ayo kitanya yang aktif, jangan jangan kita" apalagi kalau BPJS ya, Mbak, ya. Jadi saya kayak menyarankan sama teman-teman, kita harus aktif, kita harus ngerti, kita harus paham apa sakitnya kita harus ngerti. Kayak waktu itu kebetulan kan pandemi, jadi saya kadang suka denger-denger kayak webinar-webinar tentang cancer mamai. Jadi oh, kalau CA yang kayak gini, jenisnya saya ini pengobatannya kayak gimana aja, terus saya juga tanya-tanya, kebetulan ke dokter yang di Surabaya juga komunikatif, jadi kita harus kayak gimana. Terus akhirnya saya, kemo lanjutan, setelah kemo lanjutan, seri ketiga itu TH, lanjut Taikep, sampai sekarang saya minum Taikep, kayak gitu ceritanya. Jadi 2 Baik, Mbak tahun, Rina. bener-bener 2 tahun pengobatan penuh, nggak ada jeda, nggak ada berhenti. Waduh, Alhamdulillah. baik. Terima kasih Mbak Rina. Berarti tadi yang Iya, bisa Kesha tangkap itu memang di awal penerimaan memang agak susah Mbak Rina ya. Pasti ada rasa sedih, betul. ada juga Mhm rasa shock mungkin dari Mbak Rinanya, mhm dan juga tentunya itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita, keputusan kita untuk lanjut berobat atau mhm kita memilih alternatif seperti itu Mbak Rina. Tadi juga Mbak Rina telah menjelaskan bahwa misalkan mhm. sempat kabur sedikit ya Mbak Rina ya ke Iya, arah heeh. pengobatan tradisionalnya, tapi tetap juga Mbak Rina ternyata Oh, aktif sekali. sebenarnya Oh, bukan tradisional sih, oh sama-sama nggih, Mbak. sama-sama sama-sama kedokteran. Jadi ini kan, eee, kemo yang lewat ini, kalau Nggih, yang heeh, di yang alternatif. di bukan, yang di Jakarta Oh, itu dengan heeh? dokter terawan, Oh, dokter dokter terawan. heeh, pengobatan Tachi. Jadi kemonya langsung ke jadi diambil, Mbak, kayak dari pembuluh darah yang di, paha itu,
langsung ke payudara, langsung di situ. Jadi kayak langsung ke Oh. itunya. Tapi ya karena ya sempet kaburnya ke situ, gitu gitu aja sih. Cuman ya Oh, gitu, iya Mbak. gitu. Oke, Mhm. baik. Tapi yang bisa Kesha lihat juga, Mbak Rina, ternyata tadi juga Mbak Rina bilang bahwa misalkan survivor kanker ini juga harus aktif ya Mbak Rina ya untuk Betul. melaksanakan kegiatan pengobatan. Jadi kita mungkin bisa bersedia atau mungkin di awalnya bersedih, tapi setelah itu kita memang harus bangkit lagi dan mengupayakan sebisa Mhm. kita dan semaksimal kita. Tadi yang saya juga dengar dari Mbak Rina sampai Surabaya, ada dua dokter juga yang menangani Mbak Iya, Rina untuk mengatasi betul. kanker mama ini dan juga kayaknya sangat bisa lihat dari Mbak Rina, bahwa misalnya Mbak Rina ini sangat optimis dan juga tentunya memiliki rasa berjuang sebagai survivor kanker yang sangat tinggi. Nah, kita melihat tadi dari semangatnya Mbak Rina ini, tentunya Mbak Rina memiliki banyak dukungan dari sekitar Mbak Rina, dari keluarga atau dari lingkungan Mbak Rina, apalagi dari komunitas Mbak Rina. Nah, yang menjadi pertanyaan Keisha di sini, Mbak Rina, apakah di sini Mbak Rina ini gimana caranya Mbak Rina dari awal penerimaan itu sampai akhirnya Mbak Rina ini bisa optimis untuk terus lanjut pengobatannya, dan dari segi dukungan ini apakah Mbak Rina punya sedikit saran mungkin untuk teman-teman survivor di luar sana yang mungkin masih bingung apakah ingin lanjut berobat atau bagaimana, dan mungkin ada saran juga dari Mbak Rina untuk teman-teman di luar sana. Silakan Mbak Rina. Jadi kalau kita udah kena kanker ya, ya pasti ya kita, down. Terus orang terdekat itu sangat mempengaruhi. Waktu awal-awal kan, terkena itu, saya tuh malah kayak gini loh, Mbak, jadi karena suami pasti sedih, keluarga pasti sedih, tapi saya tuh kayak, eee, saya bilang sama suami, "Udah ayo, bismillah kita saya bisa." Saya lebih nguatin gitu, lebih nguatin dia juga, saling menguatin lah ya kita. Cuman kita harus, ngerti keadaan kita sendiri. Maksudnya ada beberapa teman saya itu yang kayak, dia lebih seneng dia bercerita sama banyak orang, dia didukung banyak orang. Kalau saya pribadi, saya enggak. Saya keluarga besar nggak semua ngerti saya kanker awalnya dulu. Karena buat saya menata hati untuk menerima ini aja buat saya ini kayak PR saya. Terus belum lagi ada beberapa memang, kayak orang tua cerita, terus suami cerita sama temennya. Dari situ aja, itu kayak banyak yang nyaranin, "Udah jangan operasi, oh dikasih ini dikasih ini." Itu buat saya itu kayak, yang saya itu yang awal saya itu dari pertama udah dikasih tahu, ini kanker, atau saya bilang, "Ayo kemo, ayo aku mau medis, pokoknya aku nggak mau lepas dari medis," kayak gitu. Saya sempet dibilangin, "Oh gini gini gini," ya sempet suami kayak, "Udahlah ini nggak usah operasi, ada yang bisa berhasil kayak gini gini." Terus saya bilang, "Nggak apa-apa, ayo." Maksudnya karena suami ya kita harus kayak, ini ya, beliau yang ini, kita kan harus menghormati suami ya. Jadi kayak ini, "Ya nggak apa-apa, eee, aku dikasih obat apa segala macam, jamu apa segala macam alternatif itu ya, ya saya minum, nggak apa-apa saya minum, tapi saya medis harus," saya gitu. Kayak yang penting kita itu harus kuatin mental, ya itu kita awal-awal itu sakit, awal itu saya juga udah kayak suami tuh sempet bilang, "Kamu harus cari tahu apa segala macam." Dari yang cari tahu itu makin kayak kita datang ke webinar apa segala macam, kayak, memang kayak bener sih makin mantepin hati kayak emang kanker ini obat, sakit sakit kayak gini, obat yang bener-bener sesuai, udah lulus segala macam. Eee, apa sih, kayak penelitian apa segala macam yang panjang itu kan ya jelas medis kayak gitu, dan obat untuk saat ini hanya kemo, kalau nggak kemo terus mau lari ke mana kayak gitu. Lah saya kan anak saya yang bikin saya kayak kuat, ya kita harus punya sesuatu lah memang yang kita bikin kita kayak kuat. Saya ngelihat anak saya yang masih kecil, ya pastilah awal-awal itu mikir kayak, terus anakku, ya opo ini, anakku ini kecil ini kayak gimana kalau dia ditinggal mamanya, kalau aku nggak berjuang terus kayak gimana? Mereka itu masih belum ngerti aku sakit apa, kan masih belum ngerti, masih waktu itu masih TK kecil gitu loh. Jadi kayak, ya udah setiap ke rumah sakit apa, pengobatan yang panjang dan sakit itu yang di bayangan saya ya waktu awal-awal itu ya anak, kayak gitu. Terus seiring berjalannya waktu akhirnya kan kita akhirnya kayak,
akhirnya kita kan, mendekat ya, mendekat akhirnya punya guru, nggak tahu ya alhamdulillah. Buat saya, sakit ini, bukan kayak bukan awal mungkin kita ngerasa ini ujian, kita masih cari cari benang merahnya, ini apa sih, kenapa Allah ngasih ini, kayak gini gini kan, kayak gitu. Seiring berjalannya waktu sampai akhirnya di titik ini, saya merasa, "Oh, alhamdulillah ya saya dikasih sakit ini. Kalau Allah nggak ngasih sakit seperti ini, saya kan nggak mungkin menjadi manusia yang seperti ini sekarang," gitu. Jadi kayak, eee, ya buat temen-temen, ya kanker ini bukan akhir segalanya. Kita ini seperti di diberi kesempatan kedua sama Allah. Jadi orang yang lebih baik jadi orang yang lebih baik, mmm, pokoknya lakukan yang terbaik menurut Allah ya, menurut kalau kalau saya kan muslim ya, lakukan yang terbaik menurut Allah, yang Allah mau, bukan yang kita mau. Kadang kan ada yang, "Wes aku ngelakuin apa segala macam," sesuatu yang nggak Allah sukain malah, ya ya malah nggak tenang ya, nggak nyaman di kitanya. Kita lakuin yang terbaik seperti yang Allah mau, selama kita masih dikasih kesempatan bernafas, dikasih kesempatan, kita pokoknya terus semangat aja, terus berdoa, belajar apa ya, husnudon, kayak positive thinking. Dalam kedokteran aja dokter saya tuh mesti bilang, kok berpikir positif ya, Mbak, ya, kayak gitu. Sempet sih eee, waktu dinyatakan stadium 4 saya sempet kayak gini sama dokter saya. "Saya ini nggak ada berhentinya loh, Dok. Saya ini kemo seri kedua, saya angkat indung telur, saya jaga makanan saya, kok saya ada penyebaran?" Kayak gitu kan. Pasti ada rasa kayak gitu, "Kok kok masih kayak gini?" Gitu loh. Kanker ini kanker ini bener-bener kayak menurut saya keajaiban ya, maksudnya, bener-bener antara kita sama Allah. Soalnya beliau sendiri, beliau non muslim kebetulan. Dia bilang, "Mbak, mendekat aja sama Tuhan kita," gitu. Ini semua terserah Allah. Dan buat saya ya, memang ini keajaiban kalau buat saya. Saya bisa sampai sekarang, saya masih di sini, saya masih sehat, alhamdulillah. Saya, bisa bergabung di grup sahabat peduli kanker juga. Eee, ini buat saya, heeh, kadang ngelihat teman-teman yang kadang banyak berpulang, saya tuh ngerasa, "Ya Allah, alhamdulillah ya, kayak Allah kasih kesempatan saya." Kadang kan memang kalau dikasih tahu stadium 4 kan kita udah kalau menurut Mbak Kaisa kan pasti udah tahu ya kalau menurut dokteran stadium 4 ini, hidupnya sampai berapa lama kayak gitu. Terus dalam pikiran saya udah sejak saya dikasih tahu stadium 4 saya tuh udah nggak mikir umurmu berapa lama, enggak, yang kupikir selama saya masih hidup, selama saya masih kuat ibadah, saya lakuin saya berusaha mencoba mencoba yang terbaik itu ibadah yang terbaik, belajar yang lebih baik, menjadi orang yang lebih baik, life point saya berusaha kasih eee eee, yang terbaik menurut Allah. Nah, waktu itu juga, pas pandemi kan, pas, Covid lagi naik-naiknya. Sebelum Covid saya udah sakit, Mbak, tapi begitu Covid itu yang buat saya jadi kayak, "Aku loh cuman sakit kanker, saya dikasih kesempatan lagi sama Allah. Sedangkan ada orang yang kena Covid, kena sakit jantung, itu bisa meninggal kapan saja, belum dikasih waktu untuk bertaubat. Lah saya dikasih waktu kayak gini, kan kita berarti harus bersyukur banget gitu loh sama Allah." Jadi kayak, "Ya Allah, terima kasih ya Allah." Jadi akhirnya dari situ saya kayak belajar pelan-pelan bener-bener Allah kayak ngajarin aku, menggiring aku cara berpikir juga digiring. Ya Allah, alhamdulillah. Jadi kayak dari sakit ini tuh kayak alhamdulillah ya Allah, kayak gitu. Jadi bukan yang kayak akhirnya awal sih memang awal-awal sakit itu kayak, kebetulan saya punya guru ngaji saya itu bilang, "Alhamdulillah ya Mbak Rina ya, tetap alhamdulillah." Saya kayak masih nggak bisa, cari benang merahnya, alhamdulillah dari sisi mana, kayak gitu kan.
mungkin istighfar ya, mungkin saya harus bertobat ya, memang pasti ya, jelas, dari saya kok dikasih sakit kayak gini, ternyata bener, alhamdulillah setelah kita melewati banyak, ya Allah alhamdulillah, benar alhamdulillah dari semua yang kita lakuin, kita bener-bener jadi beru Allah itu pengen kita berubah, jadi orang yang lebih baik, pengen jadi ya kita masih belajar ya, saya masih belajar. Saya belum belum segitunya orang orang yang baik, tapi pengennya jadi yang lebih baik lagi, terus terus lebih baik lagi. Akhirnya terus ada grup juga, saya kan nggak ngerti medis, saya nggak ngerti apa-apa, jadi, ilmu saya nggak banyak kayak dokter atau segala macam, ada teman saya yang, orang medis juga kena kanker, gabung di dalam grup ini kan, beri penyuluhan, beri apa sih namanya, mengedukasi teman-teman, di Sahabat Peduli Kanker ini juga alhamdulillahnya, jadikan wadah kayak kita saling kayak support sesama, yang sakit kanker, Kak. Baik, teman-teman. Tadi dari pertanyaan sebelumnya, Mbak Rina sudah menjelaskan bahwa misalkan tentunya dukungan dari keluarga sekitar ataupun penerimaan dari diri sendiri dulu, Mbak Rina, ya itu sangat penting. Baru kita bisa, setelah kita sudah bernamai dengan diri kita sendiri, sudah mulai mengikhlaskan keadaan dan berjuang untuk sembuh, dan di lingkungan sekitar kita juga mulai memberikan dukungan, baik dari tadi yang terdekat Mbak Rina seperti suami Mbak Rina, Mbak Rina juga memikirkan anak-anak Mbak Rina tadi nanti bagaimana ke depannya dan itu menjadikan kekuatan Mbak Rina ya untuk terus berjuang melawan kanker ini. Tapi tentunya seperti Mbak Rina tadi sampaikan dukungan dari sesama survivor dan juga dukungan dari orang-orang sekitar mungkin lingkungan ataupun keluarga memiliki rasa yang berbeda mungkin ya dibilang Mbak Rina ya. Mungkin Mbak Rina bisa menceritakan Betul. sedikit bagaimana nih dukungan dari sesama survivor kepada Mbak Rina selama mengikuti pengobatan ataupun berjuang melawan kanker ini yang bisa kita bilang tergabung ke dalam komunitas ya atau grup sahabat peduli kanker. Silakan Mbak Rina. Iya, iya komunitas itu kalau, mmm, komunitas itu penting, selama itu buat kita semakin, eee, buat kita makin, semangat ya bikin buat support kita. Masalahnya kayak gini, ada ada beberapa teman yang kayak dengan bergabung dengan komunitas itu kayak kadang kan namanya juga, grup cancer ya, ada aja yang telah meninggal apa segala itu kadang ada sebagian yang bikin down. Kalau udah kayak gitu, dokter saya sempet bilang, "Kalau udah kayak, ini itu bikin kita stres, mendingan keluar dari grup itu, gitu. Kalau saya tanya sama biasanya kalau orang baru, kalau teman-teman saya kadang kan temen tuh, teman-teman saya itu kadang, "Mbak Rina ada temenku kena ini, tolong dong kasih semangat, support." Terus saya tanya dulu, "Mbak kamu mau masuk grup nggak?" Atau kalau kalau nggak, ya saya support langsung gitu loh. Eee di grup itu enak, eee, a enaknya di grup, Sahabat Peduli Kanker ini karena kan dibawain dokter, ada di situ ada dokter onko, dokter hemato, jadi kayak kita bisa sharing bertanya benar-benar yang kayak masalah kanker dan dijawab, eee, sese sesuai medis, kayak gitu. Itu kalau dalam grup ya, dalam sahabat peduli kanker kita juga suka, tetap rutin ngadain webinar apa segala macem, kadang kita datang ke teman-teman saling sesama ini, saling mendukung ya, ada yang baru kita datengin atau yang sudah paliatif ya, kita datengin. Untuk apa sih, kayak kalau udah paliatif tuh kadang kan kayak kayak, mungkin dokter bilangnya nggak ada harapan, tapi kalau kita yang utama kalau sakit itu apa? Semangat kan, kayak gitu. Dari dia semangat berarti dia kan ridho dengan, eee, apa yang Allah takdirkan sama dia. Nah, kalau dia udah ridho kan mau dia sakit apa kayak gimana, ya udahlah kita terima aja kayak gitu, lebih semangat gitu loh. Nah, bedanya kalau kita sesama, eee, pejuang, sesama orang yang pernah ngerasain ngasih semangat ke orang yang sakit juga, itu terasa banget saya bedanya, Mbak. Kalau saya dulu dikasih semangat temen, itu Kak, pasti, kayak, "Dia bisa loh, dia
dia mesti saya tanya, IHK-nya dia apa? Oh, dia bisa loh IHK-nya kayak gini, dia udah survive berapa lama. Itu jadi kayak makin kayak kita semangat gitu loh. Terus apalagi kadang kan kayak saya suka cerita masalah, perjuangan saya yang berapa tahun itu. Saya itu kayak gini, saya tuh Mbak, ada masa-masa awal-awal kan memang suami, orang tua, eee, kayak nganterin kita, apa segala macam. Lama-lama kan perjuangan saya itu 2 tahun, Mbak. Kan saya nggak mau ngerepotin terus-terusan sama kayak orang tua saya, suami saya, kayak gitu. Jadi, di akhir-akhirnya di seri yang terakhir, terus radiasi apa segala saya udah berangkat sendiri, nyetir sendiri, pulang naik nyetir sendiri, tengah malam pulang dari kemo nyetir sendiri. Ya saya kerjain gitu loh. Nah saya bilang sama temen, "Wah Mbak Rina bisa ya? Mbak Rina tuh stadium berapa?" "Saya stadium 3." Terus dia jadi kayak semangat, awal-awal kan kayak dia itu kadang divonis baru, stadium 2 dia udah kayak sedih apa segala macam, ya pasti sedih lah, terus kayak kita datang, kita ngasih semangat, "Ayo bisa bisa loh, aku tuh kayak gini gini deh." Oh itu jadi semangat, beda rasanya. Sama kalau saya dulu pernah, teman-teman apa, ya kalau teman terdekat pasti kita seneng ya, saya sukanya karena kan saya nggak menceritakan sama banyak orang, jadi yang datang ke saya itu biasanya teman terdekat, justru nggak menanyakan masalah sakit saya, itu yang bikin saya nyaman. Mereka datang bawa makanan apa saya itu ngerasa itu buat saya itu nyaman. Kan tapi masing-masing orang beda. Ada yang kalau datang ke rumah terus nanya, "Kok bisa sih sakit kayak gini? Oh gimana itu?" Apalagi kita dalam keadaan kayak habis kemo, habis kayak, "Aduh kok jangan nanya kok bisa sama aku, nanya kok bisa itu ya sama Allah lah," gitu kan bukan yang nentuin saya kan bukan saya, kayak gitu, masalah kayak gitu-gitu. Nah kalau atau kalau enggak memang dia memang perhatian, tapi, eee, orang kanker, kita terus di kemo, kita itu tuh saya tahu rasa lelahnya, capek, nggak berhenti-berhenti kita di kemo. Kemo tuh sakit ya, sakit bukan cuman badan, kita mental juga. Kemo itu muntah-muntah ya kadang ya, terus udah gitu mual, lemes kita seharian. Terus dalam keadaan yang tidak nyaman itu kita harus makan untuk biar HB-nya kita naik, untuk biar bisa di kemo lagi. Naikin itu biar bisa apa, biar bisa di kemo. Jangan sampai kemo itu berhenti di tengah jalan, kayak gitu, Kak, kan kan kayak gitu tuh. Sedangkan kalau kita ngasih semangat sama temen kan mesti ngasih tahu, "Iya, makannya kayak gini ya, makannya harus kayak gini gini." "Oh, apa ya, Mbak, ya?" Itu beda rasanya, Mbak, jadi kan kayak adanya komunitas itu, kita saling datang ke temen, terus kalau kita kadang kan kita kan, fisik kita beda ya sama orang yang udah ini, kadang kita gampang capek juga, kita harus jaga kondisi. Dengan kayak gitu, nggak apa-apa, kita tetap bisa telepon. Saya bilang kok sama temen, "Mendingan telepon, jangan chat." Kalau chat itu kayak kita kurang ekspresif ya, kayak kayak, "Ayo kita ini," gitu kan. Saya kadang telepon, saya kasih semangat, nggak cuman saya ya, banyaklah teman-teman saya yakin kayak ketua saya juga, ada teman-teman yang lain, eee, itu pasti support telepon, video call, apa segala macam ke sesama, mau dia anggota SPK maupun bukan. Karena apa ya, Mbak, ya, kalau buat saya bisa ngasih tahu kayak gitu, menyemangatin mereka. Itu kayak, Allah alhamdulillah, aku yang nggak punya ilmu kayak gini aja, mereka buat mereka itu kayak, mereka itu bener-bener kayak, mereka bilang kok sama saya tuh bilang, "Mbak Rina terima kasih, istri saya ini dulu bener-bener down, nggak ngerti harus kayak gimana." Meskipun CA lain ya, nggak mesti kayak kayak, "Aduh nggak ada harapan deh," kayak gitu-gitu. Terus kita kan saling semangat sama dia. Dari situ kan mereka semangat, dari semangat itu kan akhirnya tumbuh, "Oh aku pengen sembuh, aku pengen berobat, aku pengen kayak gitu." Ya kayak gitulah Mbak, jadi penting banget sih dari kita-kita yang udah udah sem ya bukan udah sembuh ya, kanker sebenarnya bukan ada sembuh ya, survive ya, survive, kita saling semangatin semangatin teman-teman gitu tuh sangat berpengaruh buat teman-teman yang lain. Baik, Mbak Rina. Jadi Mhm, yang tadi Kesya bisa tangkap itu bahwa misalnya benar ya Mbak Rina ya, bahwa misalkan dukungan
dari sesama survivor karena di sini posisinya saling sama-sama di situasi yang sama. Mengerti Sama, juga iya. bagaimana lamanya berobat atau bagaimana kita eh, bisa merasakan Perjuangannya. Mhm. sakitnya dan juga tadi yang juga yang paling penting yang saya dapat dari Mbak Rina itu mental kita bagaimana Mbak Rina ya mental dari survivor itu untuk mungkin menceritakan kembali bagaimana keadaannya yang kita Mbak Rina juga ceritakan misalnya ada yang datang ke rumah atau ada yang bertanya tapi yang bertanya itu tidak ditanyakan penyakitnya bagaimana tapi hanya bermain saja seperti itu dan juga memberikan apa namanya jenggukan seperti itu dan itu membuat Keisha juga paham di sini bahwa misalkan sesama survivor itu penting sekali untuk saling berbagi kisah. Jadi di sini teman-teman dari podcast Kompak Bersuara Mbak Rina di sini sebagai survivor nggak cuma memberikan kisahnya kepada kita aja, kepada mahasiswa saja atau teman-teman pendengar dari podcast saja, tapi juga Mbak Rina telah memberikan memberikan kisah perjuangannya, memberikan semangatnya. Di sini saya merasakan semangatnya Mbak Rina banget loh, Mbak Rina untuk bagaimana Mbak Rina berjuangkan gimana caranya sembuh, bagaimana caranya untuk saling merangkul ya sesama survivor Mbak Rina ya untuk terus Mhm. maju dan tidak terlalu kalah dengan situasi dan kita malah bisa memberikan yang terbaik untuk memperjuangkan kesembuhan kita. Seperti itu Mbak Rina ya. Tapi Baik. ini kok Mbak, maksudnya dari yang kita juga butuh semangat dari yang meskipun Mm-mm. kalau kalau saya yang tadi yang nggak sakit, maksudnya di luar yang sakit ya nggak apa-apa. Cuman cuman kadang memang lebih kayak kami tuh ngarepinnya teman-teman yang dari yang ini kayak jangan jangan nanya kayak "Oh, stadium berapa Mbak?" Itu kayak Mm-mm. buat kami itu kayak kalau saya sama kalau sekarang saya itu nggak apa-apa cerita. Cuman Mm-mm. kalau dalam keadaan kayak pengobatan yang Iya ya mental Mbak, kita itu benar. kayak bener-bener digonjang-ganjing itu kayak Benar-benar kita benar Mbak, bisa membayangkan. ditanyain kok bisa, terus udah gitu apa stadium berapa itu kayak buat kita itu kayak sangat sensitif. Iya Kecuali dari ya. sesama teman-teman ya, kecuali dari sesama teman ini ngomong, masalah kayak, "Oh aku stadium ini nggak apa-apa kok." Itu kan kayak saling buat, "Nggak apa-apa ini buat Mm-mm. ini," Saling kayak gitu. menguatkan. Nah heeh, tapi kalau dari yang lain, kalau saran saya nggak apa-apa kasih semangat aja, tapi ya udah kayak seneng-seneng nggak tahu, "Mbak mau apa? Mbak ini, ayo ayo kita jalan." Saya teman-teman deket saya kayak gitu. Saya Iya, merasa iya kayak Mbak. nyaman gitu, nggak apa-apa, malah kita seneng kan, kayak kita dilupakan dengan masalah yang itu gitu. Mm-mm. Kalau selama perjuangan loh, Mbak. Iya, iya, baik Mbak. Bisa, bisa Mhm. saya mengerti. Gitu. Oke, Mbak Rina. Tadi walaupun kita pertanyaannya cuma 3 pertanyaan, tapi jawaban dari Mbak Rina tadi benar-benar sudah Ya merangkum mohon maaf, semua banyak informasi banget. yang sudah Keisha ingin dapatkan dan juga teman-teman kompak dapatkan. Dan di sini Keisha benar-benar sangat berterima kasih Mbak Rina karena Mbak Rina adalah satu-satunya survivor yang berhasil Keisha wawancara untuk podcast kali ini. Jadi Keisha nggak hanya memberikan edukasi saja nih Mbak Rina secara medis, secara kedokteran ataupun bagaimana, tapi di sini Keisha juga membawakan survivor untuk podcast kali ini sehingga bisa langsung berbagi pengalaman Mbak Rina kepada teman-teman pendengar sana, pendengar podcast Kepak Bersuara baik pendengarnya adalah seorang survivor ataupun seorang mahasiswa dan juga masyarakat umum lainnya ingin tahu lebih lanjut mengenai bagaimana kanker itu dan ternyata perjuangan terhadap pengobatan kanker itu sangat-sangat panjang Mbak Rina ya dan ini Mbak Rina bisa Dan dibilang dua berat. tahun nonstop Mbak Mhm. Rina untuk terus berjuang dan akhirnya Mbak Rina di posisi ini bisa kembali bersemangat dan memberikan banyak edukasi kepada teman-teman pendengar hari ini. Oke Mbak Rina, baik karena kita sudah selesai untuk bertanya pertanyaannya, mungkin Keisha di sini ingin memberikan sebuah jargon ya Mbak Rina ya untuk Mbak Rina bisa sampaikan kepada teman-teman. Jadi kalau misalnya Keisha bilang kompak FK Unut, Mbak Rina bisa mengatakan we fight cancer. Oke Mbak Rina, apakah aman? Iya. Oke, Oke, Keisha hitungnya we fight cancer. we fight cancer. Oke, itu jargon dari kompak apa Mbak Rina untuk teman-teman. Oke, teman-teman Oke. yang sedang mendengarkan di rumah mungkin bisa juga ikut jargon ya. Biar kita semangatnya ini bisa kita tenang, bahkan bisa di next episode masih ada nih semangatnya Mbak Rina di episode kali ini. Oke, Mbak Rina, Keisha itu mundur ya untuk jargonnya. 3, 2, 1. Kompak FK Unut, we fight We fight cancer. Oke, cancer. terima kasih banyak Mbak Rina untuk waktunya. Sama-sama. Baik, teman-teman pendengar setia podcast
Podcast Kompak FK Unu tak terasa belum sampai episode baru kali ini sudah selesai. Dan terima kasih banyak telah menonton. Jangan lupa teman-teman untuk like dan juga komen di bawah ya. Kita selanjutnya akan membahas mengenai kanker apa lagi dan siapa sih narasumber yang bisa Keisha undang di next episode. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Keisha di sini selaku PIC dari podcast FK Unu pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.